Bisa nyanyi? Bisa, dan kami juga akan roadshow nanti. Coba nyanyi. A few moments later. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah tanah airku. Ayo. Stop, kayak gitu stop. Jangan diterus-teruskan. Bulu itil lu kayak begini, rimba seperti hutan belantara yang rame banget. Yang kalau nyukur harus pakai gunting rumput atau kerokan jenggot yang bikin iritasi luka GTL. Tumbuh bulu barunya itu jadi lebat dan cepet. Iya, masih capek banget ya. Gue ngejelasin berkali-kali capek loh. Pakai ini depilatori tanpa rasa sakit, tinggal diolesin, tunggu sampai keriting, lap aja pakai tisu. Gue udah bilang berkali-kali ya, bisa dipakai di itil, jembut, kaki, tangan, kumis, jenggot, keti, terserah lu. Yang penting bulu. Disclaimer, kalau lu lagi luka jangan pakai ini. Kalau lu kulitnya sensitif harus bersih dulu dalam keadaan bersih, ya. Harus dicuci dulu sebelum pemakaian ini, tidak boleh berkeringat. Udah, buang tuh kerokan rumputnya, gunting rumputnya buang. Pakai yang aman, bisa dipakai Borneo, Busul, Promil aman. Bu Mega. Saya mau nanya nih Bu sama Ibu. Kelihatannya Ibu nih pinter sekali masak, ya. Nah, kalau ada yang nawarin Ibu sebagai chef, kira-kira Ibu diterima nggak ya? Saya jelek-jelek ini, kalau saya daftar sebagai chef, pasti diterima. Oh, diterima. Yang betul ini Bu. Betul. Iya. Nah, terus nih Bu, kira-kira ada nggak sih yang nanyain masakan Ibu atau nasi goreng buatan Ibu? Ada nggak sih yang nanyain? Yang masih nanyain terus tuh tahu nggak Sobo? Ya pasti dong Bu, saya pasti tahu. Udah jelas ini nih orangnya. Nih, lihat sama Ibu. Ya kan Bu? Ya enggak lah. Oh enggak. Saya kira dia Bu. Soalnya dia tuh di pinggir jalan tuh lagi nungguin sesuatu, dikirain nungguin nasi goreng buatan Ibu itu. Enggak ya Bu? Enggak lah. Terus siapa dong Bu yang suka nanyain nasi goreng Ibu, siapa? Rahasia ya. Ya nggak usah pakai rahasia-rahasiaan dong Bu. Siapa? Presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya? Yo Presiden siapa yuk? Oh, Pak Presiden. Wah, hebat banget ini Ibu. Pak Presiden nanyain nasi goreng Ibu. Wah, mantap sekali ini. Pasti enak nih nasi goreng buatan Ibu nih. Sampai-sampai Presiden nanyain. Loh iya. Bentar Bu, saya tanyain dulu ya Bu ya ke Pak Presiden ya. Iya dong. Pak Presiden. Ya. Kata Bu Mega, Bapak sering nanyain nasi goreng buatan Bu Mega. Benar begitu Pak? Iya. Oh iya ternyata. Nasi goreng buatan Bu Mega enak ya Pak? Oh iya ternyata Bu, beliau nanyain nasi goreng buatan Ibu. Itu seneng banget tuh. Tapi gini ya Bu, Ibu jangan GR dulu. Beliau mungkin senang masakan Ibu atau nasi goreng buatan Ibu, tapi bukan berarti ngajak Ibu
bergabung di kabinet loh, Bu. Ini parah. Ble 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 ble. Ini parah ini. Jangan marah dong, Bu. Oke, Bu. Sekarang pertanyaan saya beda lagi. Ini konteksnya berbeda ya, Bu ya. Sekarang kita masuk ke berita yang lagi hangat-hangatnya sekarang, yaitu mengenai dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Iya. Nah, saya mau nanya sama Ibu. Sekarang tuh kan lagi gonjang-ganjing nih, Bu, masalah ijazah Pak Jokowi. Komentarin dikit dong, Bu. Orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Oh, begitu pendapat Ibu. Tinggal diliatin begitu ya, Bu ya? Iya. Tapi nggak segampang itu kali, Bu. Kan yang namanya KTP, ijazah, itu kan privasi, Bu. Masa sih diliatin begitu aja gitu kan? Dan juga dalam hukum itu biasanya ya, yang saya tahu, saya juga dengar, katanya siapa yang mendalilkan, dialah yang akan membuktikan. Begitu loh, Bu. Tuh, mohon maaf ya, Bu, saya tanggapin dulu ya, Bu, sedikit ya, Bu ya. Tadi kan Ibu tinggal diliatin, kan begitu. Ibu ini kan ketua umum partai besar ya. Ya. Partai besar di Indonesia, 3 kali memenangi pileg. Itu kan besar itu. Nah, apakah partai sebesar partai Ibu itu, apakah nggak ada tim khusus untuk memverifikasi masalah ijazah kader-kadernya, Bu? Seharusnya, Bu, seharusnya yang dilakukan oleh partai itu ya, sebelum penjaringan kadernya itu ya, sebelum kader-kader Ibu itu terjun ke wali kota, gubernur, dan presiden, seharusnya intern partai itu ngecek dulu keaslian ijazahnya, begitu, Bu. Ya. Iya. Itu pertama. Terus yang kedua, kader Ibu tuh kan dulu Pak Jokowi itu kan sudah mencalonkan wali kota, gubernur, dan juga presiden 2 kali. Itu kan berasal dari partai Ibu ya. Nah, kan KPU ya, baik itu KPUD maupun KPU pusat, itu kan pasti dong sudah memverifikasi ijazah itu, ya kan? Iya. Kenapa Ibu singgung-singgung juga sekarang? Seharusnya Ibu membantah, seharusnya. Kan Pak Jokowi berasal dari partai Ibu dulu. Untuk mencalonkan wali kota, gubernur, dan presiden kan berasal dari partai Ibu dulu. Nah, sekarang Ibu ikut-ikutan komentar kan gak lucu, Bu. Seharusnya Ibu bela, seharusnya. Ya, kalaupun gak dibela, minimal Ibu diam lah. Jangan sampai memperkeruh suasana, begitu, Bu. Maksud saya begitu. Baik loh niat saya. Ya, kalau Ibu ikut-ikutan berkomentar, apalagi seakan-akan memojokkan, itu kan gimana ya, Bu? Sedangkan Pak Jokowi berasal dari partai Ibu. Apakah dulu sebelum Pak Jokowi masuk ke partai Ibu, apakah nggak dicek dulu masalah ijazah itu? Hah? Seharusnya dicek dulu, Bu, keasliannya. Nggak main terima begitu aja. Dan saya yakin pasti kader-kader partai Ibu dan juga Ibu pasti sudah mengetahui sebenarnya. Cuman kan sekarang kan Pak Jokowi sudah berseberangan secara politik dengan partai Ibu. Sehingga kader Ibu dan juga Ibu nggak mau berterus terang gitu. Seharusnya gampang sih sebenarnya. Dibantah aja kalau emang ya pernah melihat jasanya. Itu. Dan juga kan nggak mungkin lah sekelas partai besar, partai Ibu, PDIP gitu, masa sih menerima kader itu dengan asal-asalan gitu, kan nggak mungkin, ya kan? Iya. Pasti dong ada
seleksi dulu ya kan. Katanya ada sekolah partai segala. Makanya saya heranin begitu, Bu. Jadi misalkan kalau ibu nggak mau membela Pak Jokowi nggak apa-apa. Minimal ibu diamlah, jangan ikut-ikutan memperkeruh suasana begitu, Bu. Sekarang kan udah panas-panas banget tuh masalah ijazah Pak Jokowi. Nah, ibu ikut-ikutan nimbrung di situ. Gitu. Jadi makin panas aja nanti suasananya. Seharusnya diredam sedikit lah begitu. Jangan bikin suasana itu jadi panas gitu. Ya, Bu ya? Iya. Terima kasih nih sudah bisa ngobrol dengan saya. Jangan marah ya. Enggak. Tenang.